Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Di pagi hari ini kita bertemu kembali di acara Renungan Pagi yang dipersiapkan dari Gereja HKBP Limo di channel YouTube HKBP Limo. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini mengawali aktivitas kita di tanggal 18 Desember 2023. Yang tertulis dari Mazmur 86 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Firman Tuhan yang tertera di dalam kitab Mazmur 86 ini adalah ungkapan doa yang disampaikan oleh pemazmur ketika itu, di mana dia menyampaikan ketidakberdayaannya seluruh hidupnya kepada Tuhan dan ada penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang diberikan dalam firman Tuhan pada di pagi hari ini, bahwa pemazmur sendiri sangat mengenal Tuhan itu karena kebaikan dan kemurahannya dalam hidupnya. Tanpa penyertaan Tuhan, dia hidupnya tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di pagi hari ini kita bangun dari tempat tidur kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin bangun pagi hari ini, apakah kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan? Kita menundukkan kepala dan berdoa, di mana Tuhan memberikan napas kehidupan buat kita. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa ungkapan syukur kepada Tuhan itu harus kita nyatakan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dengan mengucap syukur artinya, Bapak Ibu yang terkasih, kita mengenal Tuhan itu betapa dekatnya dengan pribadi kita. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga mungkin kita sering lupa, bahkan sering tidak mengucap syukur dalam segala hal. Karena mungkin kita menganggap bahwa usaha yang kita lakukan, bahkan apa yang kita dapat itu adalah hasil jeripayah kita tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalam karya kita. Oleh karena itu, di dalam ucapan syukur kepada Tuhan ada 3 hal yang harus kita ingat. Bahwa yang pertama, kita diminta Tuhan supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonik 5 ayat 8 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Karena ketika kita mengucap syukur, damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Dan kita mengakui kebesaran Tuhan, bahwa kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita sering mengucap syukur ketika kita mendapat nilai, mendapat berkat, mendapat dalam segala yang berhubungan dengan kebaikan hidup kita. Dan kita sangat jarang mengatakan syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu terkasih, ketika kita mengalami hambatan atau kita mengalami hidup di dalam permasalahan atau hidup kita tidak di dalam keadaan baik-baik saja. Itulah dikatakan tadi, kita diwajibkan untuk mengatakan bertindak di dalam kehidupan kita mengucap syukur senantiasa. Karena kehidupan kita akan semakin baik ketika kita mengucap syukur senantiasa, baik dalam susah maupun dalam keadaan baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena di dalam yang kedua adalah ketika Yesus Kristus mengingatkan kita supaya kita senantiasa datang kepadanya ketika kita mengalami kesulitan, mengalami hambatan dan tantangan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah berkarya dalam hidup kita. Kalau saya baca di dalam firman Tuhan di Rom 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah berkarya dan bertindak di dalam hidup setiap orang yang percaya. Dan tidak akan pernah meninggalkan orang yang hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika Allah berkarya, bekerja di dalam hidup kita, artinya kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu bersungut-sungut. Artinya kita lebih baik bersyukur dalam segala hal. Itulah yang dikatakan bahwa
kita tetap setia mengikut Tuhan di dalam susah maupun keadaan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih, bahwa firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita harus tetap mempunyai pengharapan yang jelas, pengharapan yang nyata di dalam Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan bahwa Yeremia 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia mempunyai rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Oleh karena itu, kita harus tetap mengatakan bahwa pengharapan yang kita lakukan di dalam Tuhan, perjalanan hidup ini, kita harus menyandarkan diri kepada Tuhan. Itulah di mana kita bersyukur bahwa ungkapan ketiga tadi, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, dan Allah berkarya dalam hidupmu, dan Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang kita nyatakan dalam apa yang dipesankan dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Karena Tuhan sendiri yang hadir di dalam jiwa kita. Oleh karenanya di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas mengawali kegiatan kita, kita tetap mengingat firman Tuhan. Bahwa kita senantiasa hendak bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena kebesaran Tuhan itu hadir dalam setiap hidup kita. Dan kita menyaksikan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oleh karenanya itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita tetap merendahkan hati. Baiklah kita tetap menyandarkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam perjalanan kita, khususnya di dalam menjalani hidup di ujung perjalanan tahun ini, tahun 2023 yang akan kita lalui, kita akan masuk ke tahun 2024. Oleh karenanya kita tetap bersyukur. Apapun yang sudah kita dapat, mungkin belum memuaskan kita, mungkin masih ada hal-hal yang harus kita kerjakan di tahun 2023 ini yang belum selesai. Mari kita tetap menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini, senantiasa mengungkapkan doa kepada Tuhan. Karena disitulah kita diberi kekuatan untuk melangkahkan perjalanan hidup kita masuk ke tahun 2024 yang tidak lama lagi akan kita masuki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sama-sama bergandengan tangan, bersatu hati, memuliakan Tuhan. Baik di dalam rumah Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena itulah yang diinginkan Tuhan ketika kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh indah, sungguh baik firman-Mu yang dimana kami mengucap syukur dalam segala hal. Dan Tuhan berkarya dalam hidup kami karena Tuhan akan memberikan kami jalan yang lebih baik. Dan kami juga menyandarkan hidup kami dalam segala pengharapan kami. Karena Tuhan memberikan rencana yang indah dalam setiap rencana yang akan kami jalani dalam hidup kami sampai masa depan. Bapa yang baik, berkatilah kiranya kami yang mendengarkan di pagi hari ini sebelum mengawali aktivitas kami. Engkau berikan kekuatan buat kami sehingga kami apapun yang kami lakukan di pagi hari ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah kiranya kami orang tua yang mencari pekerjaan yang mencukupi kebutuhan nafkah kami. Tuhanlah yang berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Begitu juga anak-anak kami yang sedang tetap melakukan belajar di dalam aktivitasnya. Tuhan berkati mereka dan tetap menyandarkan diri kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami mungkin yang masih bergumul dalam penyakit. Kami serahkan ke tangan-Mu. Engkaulah yang berikan kekuatan. Tuhan, kami juga bersyukur supaya Tuhanlah memberikan kesehatan buat kami semua. Bahkan kami bisa melampaui tahun ini dan akan kami masuk ke tahun baru yang tahun 2024 yang akan kami lalui, yang akan kami terima, yang akan kami dapatkan pada waktu yang akan dekat ini. Bapa, Engkau juga memberkati semua keluarga yang sedang bergumul dalam permasalahan, dalam apapun sedang yang dihadapi mereka. Bapalah yang memberikan jalan keluar. Sehingga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan senantiasa dibentuk dan ucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.